Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Ibu absen dulu ya. Amel hadir. Asti hadir. Wen hadir. Tio hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum belajar, coba periksa dulu kondisi kelasnya, apakah sudah rapi dan bersih? Hari ini kita akan belajar tema 8, yaitu sahabat lingkungan kita. Kita akan belajar menganalisis dampak krisis air bersih bagi kehidupan makhluk hidup, dan kita juga akan menganalisis solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis air bersih. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, seberapa sering kalian menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari? Sangat sering ya. Kemudian, apa yang akan terjadi jika kita menggunakan air bersih secara berlebihan? Ya, airnya akan berkurang. Akan terjadi krisis air bersih, betul. Nah, supaya kita lebih memahami materi mengenai air bersih, kita akan belajar secara berkelompok. Sekarang bentuk kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Sudah membentuk kelompoknya? Ya. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Ibu akan membagikan lembar kerjanya terlebih dahulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, coba perhatikan petunjuk dari lembar kerja tersebut. Dari soal nomor 1, Ibu akan menayangkan video berita. Coba kalian semua simak video tersebut ya. Yang ini ceritanya berbeda, ratusan warga di Jemberana, Bali mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan yang jaraknya puluhan kilometer dari permukiman warga. Warga Banjarpendem Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana, Bali, harus rela berjalan kaki pulang pergi sejauh 10 km hanya untuk mencari air di sebuah kubangan. Seperti yang dilakukan Niwayan Rami dan Niketut Dersi, dengan menggunakan ember, air kubangan ini mereka bawa pulang untuk keperluan mencuci, mandi, minum, dan memberi air minum ternak mereka. Ya, kekeringan yang melanda wilayah ini sejak 2 minggu terakhir membuat keduanya serta hampir 200 keluarga lain memanfaatkan air kubangan untuk keperluan sehari-hari. Ada oleh 14 hari. Terus selama ini untuk minum, untuk mencuci di Jerman? Ditelepos nih kalau nggak. Ditelepos. Anu manting ditelepos mas. Dari 2 minggu. 2 minggu. Terus selama ini ngalih ya untuk minum, untuk apa dan mandi di Jerman ya? Tahu untuk mandi tahu. Kami untuk minum di Bulaan. Kini warga yang terpaksa menggunakan air kubangan mulai khawatir akan dampak terhadap kesehatan mereka. Warga sangat mengharapkan bantuan air bersih dari pemerintah sesegera mungkin agar bisa meringankan beban mereka. IGD Ardika, Kompas TV, Jemberana, Bali. Sudah disimak videonya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Pertanyaannya, masalah yang ada dalam berita tersebut. Coba sekarang diskusikan bersama teman sekelompoknya ya, masalah apa yang ada dalam berita tersebut. Kelompok 1, apakah ada kesulitan? Kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 3, kenapa ribut?
Ya, Asti. Ya, benar. Masalah dalam berita itu mengenai krisis air bersih. Sekarang coba diskusikan lagi bersama teman sekelompoknya ya. Kelompok 4, apakah ada kesulitan? Tidak ada. Semuanya sudah selesai mengerjakan? Kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Pertanyaannya, dampak krisis air bersih terhadap kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Coba sekarang diskusikan lagi bersama teman sekelompoknya. Ya, kelompok 4 ini kenapa ribut? Tidak setuju dengan pendapatnya Uwen. Apa pendapatnya? Manusia tidak hanya kehausan, tapi juga kelaparan. Semuanya tidak setuju. Coba sekarang kita dengarkan dulu alasan Uwen. Kenapa manusia tidak hanya kehausan, tapi juga kelaparan? Semuanya setuju dengan pendapat Uwen? Jadi, Uwen mengatakan karena hewan dan tumbuhan sudah mati akibat kekeringan dan kehausan. Jadi, tidak ada bahan makanan yang tersedia untuk manusia. Mungkin maksudnya Uwen karena makanan sehari-hari kita itu bersumber dari hewan dan tumbuhan. Jika hewan dan tumbuhan mati akibat kekeringan, kita juga akan kesulitan mencari bahan makanan, gitu ya. Ya, jadi semuanya setuju dengan pendapatnya Uwen? Ya, manusia juga tidak hanya kehausan, tapi akan kelaparan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Semuanya sudah selesai mengerjakan? Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Soal nomor berapa sekarang? Nomor 4. Bagaimana kesehatan manusia jika krisis air bersih terus-menerus terjadi? Coba sekarang diskusikan lagi dengan anggota kelompoknya. Sudah selesai semuanya mengerjakan? Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Soal nomor 5. Solusi untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Terjadinya krisis air bersih. Ia masih berdiskusi dengan kelompoknya. Semuanya sudah selesai mengerjakan? Alhamdulillah. Coba sekarang kita bahas soalnya bersama-sama ya. Ibu mau setiap kelompok mempunyai perwakilan untuk menjawab soalnya. Kita jawab soalnya secara bergantian ya. Kita bahas nomor 2 dulu. Nomor 2 soalnya apa tadi? Ya, Ibu mau kelompok 1. Coba siapa yang mau jawab? Ibu mau Uni deh yang jawab, karena dari tadi Uni kelihatannya diam terus. Betul. Apa yang dikatakan Uni itu? Betul ya. Krisis air bersih yang dialami oleh warga. Di mana? Di Jembrana, Bali ya, dari beritanya itu. Semuanya setuju? Kita bahas yang soal berikutnya ya. Kita bahas soal nomor 3. Ibu mau dari kelompok 2. Silahkan Wulan. Betul ya apa yang dikatakan Wulan. Dampak bagi manusia itu kita tidak bisa minum, tidak bisa masak, tidak bisa mandi.
dan lain-lain. Nah, dampak bagi tumbuhan tadi apa? Ya, tidak bisa berfotosintesis karena tidak ada air. Dampak bagi hewan, ya hewan juga sama ya, akan kehausan. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Tadi, oh iya, tepuk tangan dulu untuk Wulan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ibu mau dari kelompok 3 yang jawab. Oke, boleh Joko jawab. Diare, penyakit kulit, campak, cacar. Semuanya setuju dengan jawaban dari kelompok 3? Ada yang mau menambahkan? Ya, betul. Tadi penyakit kulit sudah disebutkan ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jawabannya betul. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah. Ya, Amel. Menghemat penggunaan air. Membuang lubang resapan. Ya, ada yang mau menambahkan? Ya, silahkan, Wen. Menanam pohon. Betul. Betul ya, apa yang dikatakan oleh Amel dan Wen. Menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan, dan menanam pohon. Tepuk tangan untuk Amel dan Wen juga. Nah, karena sudah selesai dibahas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, alhamdulillah ya. Tadi Ibu lihat juga semuanya sudah aktif dalam kegiatan diskusi. Semoga untuk kedepannya kalian lebih aktif lagi ya dalam belajarnya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Kerjakan secara mandiri ya. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai mengerjakannya? Coba sekarang kumpulkan. Kita bahas ya soalnya. Soal nomor 1 tadi apa? Jelaskan dampak krisis air terhadap kehidupan. Ayo, jawabannya apa? Siapa yang mau jawab? Ya, silahkan Joko. Ya, betul ya. Krisis air bersih itu sangat berdampak bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Tepuk tangan untuk Joko. Sekarang soal nomor 2. Jelaskan solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis air bersih. Siapa yang mau menjawab? Ya, Devi silahkan. Menghemat penggunaan air, betul. Ada yang mau menambahkan? Ya, menanam pohon, betul. Membuat lubang resapan, betul. Sekarang kita buat kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silahkan Dian. Ya, betul ya apa yang dikatakan Dian. Air sangat berdampak bagi kehidupan makhluk hidup. Jadi, kita tidak boleh menggunakan air secara berlebihan. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Kalau gitu, Ibu beri tugas ya untuk semuanya. Coba kalian membuat rangkuman dari pembelajaran hari ini di buku tulis masing-masing. Besok dikumpulkan ya. Untuk besok kita akan belajar mengenai cara melestarikan lingkungan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai.
Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM untuk memimpin doa. Amin. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan PR-nya. Sampai jumpa.